orang-orang Uzbekistannya sendiri? Orang-orang Uzbekistan itu wanita-wanitanya terkenal cantik. Wah, pesta orang. Nah, begitu keluar matahari, semua penduduk keluar. Oke Pak, langsung saja ini teman-teman Gelora Lestari pengen tahu nih Pak soal tur Uzbekistan dan Rusia. Tempo hari itu berapa orang Pak ke Uzbekistan dan Rusia? Ada 21 orang. 21 orang. Ya. Itu keluarga besar terbagi-bagi atau gimana Pak? Tidak keluarga besar, ada yang individu. Ada, Ya. oke. Kalau keluarga paling suami istri. Nah, ini kan ada hal yang menarik sih Pak nih. Kalau orang biasanya ini tur ke Turki, ke Dubai, istilahnya tempat-tempat yang modern nih. Kalau nama Uzbekistan sendiri memang mungkin nih Pak, mungkin masih kurang familiar di telinga-telinga orang yang ingin tur ke luar negeri Pak. Ya. Nah, di Uzbekistan sendiri ada apa sih Pak memangnya sampai-sampai Bapak dan juga rombongan berangkat ke sana Pak? Ya. Jadi saya jelaskan dulu. Oke, Pak. Uzbekistan ini adalah pecahan daripada Uni Soviet. Oke. Kemudian Uzbekistan ini ya dikenal dengan makam Bukhari, Makam Imam Bukhari. Imam Bukhari ya. Oke. Sebagaimana kita ketahui di Indonesia ini kita banyak mengambil hadis-hadis dari Imam Bukhari. Benar sekali Pak. Ya kan? Berarti di Uzbek yang paling menonjol itu Pak ya, makam Iya. Imam Bukhari. Pada tahun 56 Oke, Pak. itu Bung Karno diundang Heeh. ke waktu itu masih Uni Soviet ya. Oke. Uni Soviet ya diundang ke sana ya. Bung Karno membuat persyaratan. Boleh aku datang, tapi aku mau ziarah ke makam Imam Bukhari. Oke. Jadi pada waktu itu ya Rusia Uni Soviet carilah itu di mana itu makam Imam Bukhari itu, ya kan? Dan mungkin pun mereka bertanya-tanya siapa ini? Iya, waktu pencarian pertama nggak dapat. Oke. Tapi Bung Karno kekeh. Saya baru mau berkunjung ke Uni Soviet kalau saya bisa ziarah ke makam Imam Bukhari. Dicari pada waktu kedua kalinya, dapat. Di kali kedua Dapat pada waktu dicari kedua kalinya itu keadaannya sangat memprihatinkan. Oke. Makam itu tidak terawat ya. Dan karena Bung Karno mau datang berziarah, ya pihak Uni Soviet Dipugar nggak habis-habisan pada waktu itu masih ya ala inilah yang penting Bung Karno bisa datang berziarah ya. Belum besar-besaran. Ya. Setelah Bung Karno datang ke sana, barulah mulai itu dibangun makamnya ini. Ya. Sedemikian rupa sampai sekarang ini ditambah lagi pada waktu tahun 1972 itu Pak Harto juga berkunjung ke sana membangun pustaka di komplek makam Imam Bukhari ini. Dengan demikian rakyat ataupun pemerintah Uzbekistan sangat menghargai orang-orang Indonesia. Siapapun yang berkunjung ke sana ya dan mau ziarah ke makam Imam Bukhari, mereka buka itu makam itu karena gini. Makam ini berada di bawah tanah. Iya. Berada di bawah tanah sehingga dibuatlah semacam makam di atasnya memang bentuk kuburan ya kan, di atasnya itu istilahnya artifisial lah ya, bukan yang aslinya. Selain orang Indonesia yang berkunjung ke sana itu hanya sampai atas. Sampai di atas saja. Oke. Jadi kalau orang Indonesia baru dibawa turun ke dalam, ke bawah
langsung ke makamnya itu. Itulah kelebihannya ya, yang perlu kita kunjungilah Berarti istilahnya. kalau orang Indonesia, Jangan hanya membaca di Quran aja, ya kan? iya benar-benar. Harus sesekali ziarah ke sana Pak ya. Iya, Dan karena kita Indonesia dapat hak veto lah Pak dalam petik ya Pak. Kita bisa Iya. langsung turun ke bawah Pak ya. betul. Oke. Nah Pak, berarti kan tujuan utama di Uzbekistan ini ke makam Imam Bukhari. Kita tahu beliau merupakan imam besar, salah satu imam mazhab juga Pak ya. Imam besar lah. Nah, selain ke makam Imam Bukhari Pak, di Uzbekistan itu kemana saja sih Pak? Oh, Ya, rombongan. kebanyakan museum. Museum. Museum itu apa Pak? Museum itu adalah ya tempat pemakaman juga. Oke, pemakaman. Itu di sana itu ya karena itu banyak apa namanya itu ulama-ulama Oke. ya yang ada di sana itu, ya itulah ke museum itu ya. Kemudian juga di sana itu banyak tempat menuntut ilmu itu di madrasah. Di madrasah. Jadi Artinya banyak dong masjid di sana Pak. masjid itu adanya di madrasah. Kalau Cuma di di luar tidak ada. madrasah? Kalau di luar tidak ada. Masjid semua adanya di madrasah. Oh, beda dengan kita di sini Pak ya? Ya, beda dengan kita di Oke. sini. Nah, kalau orang-orang di sana gimana Pak? Orang-orang Uzbekistan sendiri. Orang-orang Uzbekistan itu wanita-wanitanya terkenal cantik, Iya. ya kan? Sehingga waktu itu Guru Soekarno Putra mengambil istrinya orang Uzbekistan. Uzbekistan. Ya, Pak? Oke. Ya kan? Yang terkenal wanitanya cantik-cantik di Uzbekistan itu. Oke. Siapa tahu buat teman-teman Gelora Lestari yang pengen istilahnya merubah keturunan Pak ya. Memperbaiki keturunan bisa ke Uzbekistan. Dan selain daripada itu, Uzbekistan ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang sangat artistik, apa namanya istilahnya? Artistik. Yang sangat artistik Dan klasik, ya kan? Dan klasik karena di umumnya semua bangunan itu dindingnya batu pualam. Oke. Nah Pak, itu tadi soal Uzbekistan Pak. Ya, sementara tadi ini ada satu lagi Rusia Pak. Betul. Berarti kan turnya ini setelah dari Uzbekistan langsung ke Rusia Pak. Ke Moskow. Oh, ke Moskow Rusia. Ya, Oke. Moskow. Nah di Rusia ini atau di Moskow apa yang kita bisa dapat Pak? Apa yang bisa kita kunjungi lah Pak? Ya, itu yang terkenal adalah Moskow Kremlin. Moskow Kremlin. Nah, Ini itu di situ bangunan-bangunannya itu sangat indah. Atapnya itu seperti kubah masjid. Padahal bukan masjid. Bukan masjid. Ya bangunan biasa aja. Sehingga kalau kadang-kadang kalau orang lihat sepintas lalu, ini masjid di Dikira mana? masjid. Bisa-bisa orang nyasar ke situ juga Pak ya? Padahal di Kremlin itu, ya kan. Selain Moskow, yang dikunjungi di Rusia itu ke Saint Petersburg. Oke, ada Saint Petersburg. Saint Petersburg ini terkenal dengan kerajaan-kerajaan kaisar. Oke. Sehingga ada satu istana yang begitu besar sekali. Kalau kita mau jalan, itu di dalam istana itu 2 hari baru habis. Besar sekali Pak. Besar sekali. Terkenal. Sudah itu di Saint Petersburg ini terkenal dengan apa namanya itu mini matahari. Mini matahari. Berarti Jarang kali matahari bersinar. Berarti kalau dapat matahari di sana Pesta orang. Nah, begitu keluar matahari, semua penduduk keluar dari rumah. Tapi di situ juga ada masjid. tetap ada masjid Pak. Kemudian di Moskow tadi juga ada masjid. Masjid yang baru dibangun ya. Oke. Yang meresmikan itu adalah langsung presidennya Putin pada waktu itu. Jadi kami berkunjung di situ, sholat di situ, memang bagus. Berarti kalau ibadah aman Pak, bagaimana dengan makan Pak? Ya, alhamdulillah. Oke. Ya, di seluruh Rusia itu ya, kemanapun kita berkunjung,
sudah ada restoran Muslim. Oh, alhamdulillah Pak. Ada sertifikat. Oke. Jadi kita tidak khawatir dan dapat nasi. Nasi yang paling penting juga Pak ya untuk kita orang Indonesia. Iya. Oke. Nah, buat teman-teman Gelora, jangan khawatir kalau pergi ke Uzbek, ke Rusia, karena di setiap tempat yang dikunjungi pasti ada masjid yang pertama, paling penting, dan makanan Pak ya. Iya. Setiap tempat yang dikunjungi terdapat restoran halal dan bersertifikat. Betul. Oke. Oke Pak, berarti ini sangat menarik sekali. Ini mudah-mudahan teman-teman Gelora ini bisa mendapat informasi sedikit yang akhirnya direalisasikan dengan berangkat ke Uzbek dan Rusia Pak ya. Iya. Nah, untuk keberangkatan sendiri Pak, insya Allah nih Gelora Indah Lestari kapan akan membuat program Uzbekistan Rusia Pak? Balik lagi seperti yang ke Maroko tadi ya, kita masih menunggu ya. Ya, semoga di akhir tahun ini sudah keluar vaksin istilahnya vaksin merah putih ya. Merah putih. Vaksin COVID-19 merah putih. Iya. Ya kan, sehingga seluruh rakyat Indonesia sudah bisa divaksin. Sama dengan halnya kalau itu kita umroh, itu kan harus ada vaksin meningitis. Iya, benar. Ya kan. Jadi mudah-mudahan ini juga kita udah ada vaksin untuk COVID-19 sehingga di tahun depan tuh insya Allah kita bisa berangkat ke Uzbekistan dan Rusia. Oke. Nah, buat teman-teman Gelora Indah Lestari yang ingin berangkat Uzbekistan Rusia, insya Allah Gelora Indah Lestari bakalan buat program di tahun depan insya Allah Pak ya. Seperti kalau sebelumnya kita cerita Maroko di Januari, ini juga kemungkinan di Januari mungkin ya Pak ya? Masih mungkin. Kemungkinan juga di Januari 2021. Oke Pak Suwadi, terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak yang diberikan. Sehat selalu dan tetap sukses Pak ya. Amin. Nah, buat teman-teman Gelora Indah Lestari, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe video ini agar kami semakin semangat memberikan informasi-informasi kepada teman-teman semua. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I love you, Allah.